jeda terapi itu singkat sekali gitu loh. Seandainya stroke itu diterapi kurang dari 3,5 jam pada saat mulai ditemukannya gejala gitu kan, ketika itu stroke sumbatan, maka sumbatannya itu bisa kita upayakan untuk bisa dipecah seperti itu. Terus juga ketika stroke itu tertunda untuk bisa pengobatannya, maka akan menimbulkan cacat permanen karena saraf itu sendiri ternyata tidak punya kemampuan untuk meregenerasi atau memperbaiki diri seperti itu. Beda dengan sel-sel yang lain, misalnya kulit kita begitu lecet nanti bisa sembuh, tidak seperti sel saraf, itu berbeda gitu. Makanya kenapa pada penyakit-penyakit saraf penanganan dengan segera itu penting. Nah, terus menjawab pertanyaan Mbak Hana tadi tentang mitosnya ya, stroke itu hanya bisa menyerang pada orang-orang lansia gitu kan. Jadi yang muda-muda itu merasa lebih aman dari stroke gitu ya. Sebenarnya tidak. Oke. Iya. Berarti bisa usia muda, usia bisa. Anak-anak pun bisa gitu. Iya. Pada orang-orang remaja atau dewasa itu juga bisa terkena stroke. Tapi memang faktor resikonya berbeda dengan stroke pada usia tua. Ya. Kalau pada usia tua biasanya yang paling menjadi faktor risiko itu hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian hiperkolesterolemia atau kolesterol yang tinggi, kemudian obesitas, kemudian merokok. Nah, kalau pada usia muda, stroke itu biasanya ada kelainan dari pembuluh darahnya itu sendiri. Nah, kelainan bawaan bisa, kelainan genetik bisa, gitu ya. Nah, kemudian kebiasaan merokok itu yang akan mengubah pembuluh darahnya. Itu yang awalnya dia lentur, yang awalnya dia bisa mengompensasi ketika ada tekanan naik, dia jadi kaku, rigid. Ya kan? Mbak bisa bayangkan kalau selang itu dia rigid, kaku, ketika ada tekanan maka dia akan mendung, seperti balon. Kalau dalam istilah kedokteran disebutnya sebagai aneurisma, ya kan? Dan pada saat mendung itu tadi, gitu, ketika ada tekanan lagi dia lebih mudah pecah, seperti itu. Dan biasanya memang stroke-nya perdarahan, gitu. Atau juga pada usia-usia muda yang kemudian dia terkena infeksi otak, ya seperti meningitis misalnya, itu nanti juga bisa menyebabkan stroke rentan, bisa. Karena dia akan terjadi suatu infeksi pada pembuluh darahnya itu, peradangan pada pembuluh darahnya atau vaskulitis namanya, dan itu bisa menyebabkan stroke sendiri. Kenapa? Karena memang aliran darahnya ke otak menjadi tidak lancar, seperti itu, atau tersumbat malah. Oke dokter. Kemudian mitos yang berikutnya itu stroke tidak bisa disembuhkan, itu mitos atau fakta dok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kesembuhan, gitu kan, kesembuhan yang dimaksud pertama apakah hilang stroke-nya, apakah hilang gejalanya, gitu kan, ataukah hilang penyebabnya, seperti itu. Nah, sesuatu penyakit yang sudah mengenai otak tidak bisa kita anggap ringan, meskipun gejalanya ringan, karena otak adalah sumber pusat sistem saraf kita yang mengatur secara keseluruhan, gitu. Jadi ketika dia mengalami suatu perdarahan pada pembuluh darahnya atau sumbatan pada pembuluh darahnya yang kemudian mengenai otak itu sendiri, maka akan sudah menimbulkan klinis, ya kan? Dan ketika penanganannya segera, gitu, itu klinisnya bisa kita cegah untuk jadi perburukan. Nah, tapi kalau kita penanganannya telat, gitu kan, dan itu sudah terlanjur istilahnya menjadi benda asing di otak itu, gitu kan, entah itu darah, entah itu sel otak itu sendiri yang mengalami kematian, gitu kan, cacatnya permanen. Bisa lumpuh gitu? Bisa lumpuh. Jadi kalau kita bicara tentang lumpuh ya, itu kekuatannya memang beda-beda mbak. Dari yang sama sekali nggak bisa bergerak, gitu. Ada yang cuma bisa digeser, ada yang cuma diangkat ini terus jatuh lagi, ada yang bisa diangkat ini sampai tinggi, tapi kalau dikasih tahanan itu dia jatuh plok, gitu. Nah, tingkatan dari kekuatan otot itu sendiri, gitu kan, itu juga tergantung dari luasnya kerusakan otak itu sendiri dan di mana letak kerusakannya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara soal bisa disembuhkan atau tidak, gitu kan, kita tergantung dari penanganan awalnya, gitu. Ketika
cepat menangani gitu kan, kurang dari 3,5 jam misalnya. Kalau di Semarang waktu saya sekolah ya, itu ada terapi namanya RTTA atau trombolisis gitu. Jadi dia bisa langsung menghilangkan sumbatannya. Tapi kalau di sini belum ada ya. Iya, belum ada. Ya, saya berharap nih di Pemalang kita bisa punya sistem unit stroke gitu kan, sehingga kita bisa menangani dengan segera pasien-pasien stroke yang dibawa dengan onset atau onset gejalanya itu kurang dari 3,5 jam seperti itu. Semoga nanti Santa Maria bisa menghadirkan unit stroke ya, dan terapi trombolisis. Terapi trombolisis. Oke dokter, kemudian mitos yang berikutnya, stroke itu muncul tanpa gejala. Oh, sebenarnya stroke itu memang dadakan. Gitu. Klinisnya dadakan, gitu kan. Tiba-tiba bangun tidur, tangannya tidak bisa diangkat. Tiba-tiba bangun tidur, matanya buta. Tiba-tiba bangun tidur, tidak bisa bicara, gitu ya. Memang klinisnya dadakan. Tapi sebenarnya proses dari stroke ini sendiri itu sudah berlangsung lama. Faktor resikonya itu sudah terjadi lama dan tidak kita kenali. Kemudian ketika tidak dikenali, otomatis tidak terapi, ya kan? Hipertensi itu berlangsung lama, kronis. Kemudian diabetes mellitus juga berlangsung kronis. Terus hiperkolesterolemia juga kronis, gitu kan? Dan tanda-tandanya, gitu kan? Klinisnya yang kita ketahui biasanya kalau stroke sumbatan gitu, dia memang mendadak itu pada saat bangun tidur gitu ya kan. Hari masih bisa kok, sekarang nggak bisa ngomong gitu ya. Atau kalau stroke perdarahan itu cirinya dia nyeri kepala hebat, mendadak gitu. Terus lagi rapat atau lagi marah atau lagi sedih atau lagi olahraga misalnya ya, terus tiba-tiba dia nyeri kepala teng gitu. Kemudian disusul dengan gejala yang lain, kelemahan anggota gerak, kemudian tidak bisa bicara atau buta mendadak seperti itu. Memang klinisnya mendadak, itu khasnya pada penyakit-penyakit vaskuler. Vaskuler itu pembuluh darah, iya. Jadi khasnya memang mendadak. Tapi sebenarnya faktor risikonya sudah berjalan lama. Itulah kenapa kita bisa bilang sebenarnya stroke itu bisa kita cegah dengan apa gitu, dengan maintenance dari faktor risikonya tadi. Ya, kita rajin misalnya check up gitu ya, jadi tahu nih tensinya kita berapa, gulanya bagaimana, gitu kan, kolesterolnya, asam uratnya, terus apakah termasuk obesitas, nah apakah kita termasuk perokok pasif maupun aktif gitu kan, itu juga harus kita ini kenali gitu. Berarti bisa dibilang stroke ini akumulasi dari faktor resiko yang muncul, jadi akhirnya memunculkan penyakit stroke itu sendiri. Bisa jadi ada penyumbatan pembuluh darah dan lain sebagainya. Ya. Ada dua jenis, ya kan? Satu stroke itu penyumbatan, artinya lumen pembuluh darah itu akan tersumbat. Tersumbatnya bisa oleh lemak, gitu ya, bisa oleh emboli dari jantung, seperti jadi jantung pun faktor resiko dari stroke itu sendiri. Terus ada juga stroke yang kedua itu stroke perdarahan atau hemorrhaging, artinya pecah pembuluh darah otaknya, gitu. Dipecahnya kenapa yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa ada suatu aneurisma gitu atau bendungan gitu ya dari pembuluh darahnya itu yang ketika ada tekanan tinggi maka dia pecah dengan dadakan. Apa yang menyebabkan tekanan tinggi itu gitu, biasanya pas olahraga, pas marah gitu kan, pas marah lagi kebetulan tensinya tinggi gitu ya, pasti meninggi. Orang marah tensinya pasti meninggi. Nah karena itu kerjanya dari enzim-enzim dan hormon juga gitu. Kemudian mitos yang berikutnya, stroke ini bisa terjadi berulang. Itu mitos atau fakta? Fakta. Ya. Sekali orang stroke, ya, dia akan punya resiko untuk terkena stroke berikutnya lebih besar dibanding orang yang belum pernah kena stroke. Dan ngerinya lagi, stroke berulang atau stroke yang kedua itu klinisnya hampir selalu lebih parah daripada stroke yang pertama. Itulah kenapa pada saat orang sudah kena stroke, misalnya sudah tahu nih ya, terus dia misalnya rawat inap gitu. Nah, rawat jalan pun itu tetap harus di maintenance. Faktor resikonya tadi yang 3 besar tadi atau 5 lah ya,
DM, hipertensi, terus kolesterol, obesitas, sama merokok. Itu harus dijaga terus meskipun dia sudah pernah stroke. Jadi orang yang sudah pernah stroke tidak berarti dia imun terhadap stroke berikutnya. Enggak, justru resikonya lebih tinggi untuk terkena stroke berikutnya. Gitu. Dan resikonya ya mesti lebih meninggi dengan usia ya. Makin tua makin berisiko. Iya. Dokter, itu tadi mitos dan fakta mengenai stroke. Sebenarnya stroke itu dokter sampaikan stroke itu penyumbatan pembuluh darah. Seperti itu kan dokter? Ada dua, sumbatan pembuluh darah sama pecahnya pembuluh darah. Nah, dengan adanya sumbatan, maka oksigen tidak dapat sampai ke sel otak. Padahal sel otak itu makanannya cuma dua, oksigen sama gula. Nah, kalau tidak ada jembatan penghantarnya nih ya, pembuluh darahnya kan tersumbat nih, tersumbat entah sama apa lemak, entah sama emboli dari jantung, entah apa gitu, nggak bisa masuk tuh darahnya ke sana. Akhirnya sel otaknya mati, kelaparan, atau dalam istilah kedokteran itu hipoksia. Nah itu tidak bertahan lama, sebentar banget, gitu, dan itu kemudian mati seperti itu. Dan itu yang akhirnya memunculkan klinis. Iya. Jadi klinis stroke itu sesuai dengan topis otaknya atau letak dari otak yang terkena stroke. Gitu. Jadi misalnya nih terjadi sumbatan di otak sebelah kiri, gitu ya. Nanti manifestasi klinisnya itu bisa lumpuh sebelah kanan. Nah lumpuh sebelah kanan itu biasanya diikuti dengan kemampuan komunikasi yang kurang, gitu. Bisa pasiennya tiba-tiba mendadak jadi kayak bisu atau apa ya bahasanya tuh apa ya? Kalau pelo bisa kanan kiri. Oh, tapi kalau khusus kanan itu biasanya dia diikuti dengan tidak bisa bicara atau tidak bisa mengerti pembicaraan orang, gitu. Jadi misalnya Mbak nanya saya, misalnya Ibu namanya siapa? Saya bilang saya lagi makan, gitu. Gak nyambung juga bisa, gitu. Namanya afasia. Jadi afasia itu ada banyak nanti yang dijelaskan di kedokteran, gitu. Ada afasia sensorik, ada motorik, ada campuran, ada seperti itu. Kalau nanti yang kena itu ternyata otak sebelah kanan, maka manifestasi klinisnya itu bisa kelumpuhan sebelah kiri, merok sebelah kiri, gitu-gitu. Nah, sebenarnya gejalanya kita bisa mendeteksi stroke itu dari mana dokter? Tadi kan dokter sampaikan kalau sebenarnya ini kalau faktor resikonya tidak di maintenance itu bisa memunculkan stroke. Nah, awal stroke itu bisa terlihat dari seperti apa dok gejalanya? Oke. Gejalanya itu kalau secara internasional dari jurnalnya itu ada singkatan gampangnya FAST, FAST, ya kan? Face ya, face itu artinya wajahnya merot yang tadinya simetris jadi nggak simetris, jadi merot ke kanan, merot ke kiri, gitu ya. Terus kemudian A itu arm, artinya lengan, gitu. Lengan yang jadi nggak kuat atau berat untuk diangkat jadi berat, gitu. Atau dia nggak kuat ngapa-ngapain atau malah lumpuh sama sekali. Dan itu harus misalnya separuh badan. Kalau stroke itu separuh badan. Apakah pasti separuh badan atau bisa lumpuh seluruhnya gitu dok? Oke. Jadi kalau terkena pada otak ya, otak yang atas bukan batang otak ya, itu biasanya asimetris. Asimetris itu artinya kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Tapi kalau kenanya di batang otak, gitu kan, dia bisa dua-duanya. Kelemahan empat anggota gerak itu bisa. Gitu. Atau stroke yang mengenai pada pembuluh darah di medula spinalis atau sumsum tulang belakang, itu bisa juga itu mengenai jadi 4. Gitu, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya? Fascia, kan? Arm, face, arm, kemudian speech. Speech itu bicara. Ya kan? Yang tadinya lancar ngomong tiba-tiba diam, dia nggak bisa lagi. Dia ngerti nih, gitu mau ngapain tapi nggak bisa mengeluarkan kata-kata gitu kan. Ya mungkin masih bisa nulis, gitu. Mungkin juga enggak. Terus ada juga yang tetap ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu tapi nggak nyambung sama sekali dengan pertanyaannya jenengan ya, jadi seperti itu. Terus akhirnya itu time artinya
menekankan pentingnya waktu, time is brain gitu. Jadi semakin lama ditunda penanganannya, maka kerusakan otaknya akan semakin berjalan dan semakin banyak yang rusak. Kalau banyak yang rusak, otomatis kondisinya semakin berat. Nah, tapi khusus untuk warga Pemalang, ini saya punya apa ya istilahnya itu singkatan biar pada ingat semuanya. Yang nggak bahasa Inggris, Yang nggak bahasa Inggris, bener. apa itu? Celorot, Celorot, oke. Celorot itu apa? celorot kalau menurut Mbak Ana apa coba? Celorot itu jajanan yang dari apa ya, gula, dibungkus pakai daun kelapa jadul gitu. Nah, bukan ya? Apa ya? Celorot kira ya, kalau celorot. Kalau saya tuh dapat inspirasi dari fisioterapis saya gitu kan. Celorot itu menuju ke suatu tempat, nah, gitu. Celorot ngetan, celorot jumlon gitu kan, artinya menuju. Nah, tapi ini singkatan khusus untuk apa namanya gejala klinis stroke. C-nya apa? Cedal, pelo, yang tadinya bisa bilang laler, mencok, pager gitu. Laler, mencok, pager, ya laler, gitu. Seperti itu ya. Terus L-nya lumpuh. Lumpuh itu ada. Lumpuh itu dari tingkatan yang sama sekali nggak bisa ngangkat sampai ngangkat terasa berat banget, kok rakoyo sijine ya, kok bedo ya gitu. Nah, kemudian O, oleng. Jadi jalannya itu seperti di kapal gitu. Itu juga bisa stroke, tapi terjadi di otak kecil bisa gitu ya. Kemudian CLOR ya, rainya mencong. Rainya mencong yang tadinya rainya simetris, maaf ya itu saya bicara itu kan kalau di Pemalang biasa ya ingat ke teman-teman sahabat ya. Istilahnya. Kemudian O lagi ya, terus orang bisa ngomong. Orang bisa ngomong yang tadinya bisa ngomong jadi nggak bisa. T apa? Tiba-tiba, dadakan. Nah, kalau tadinya bisa ngomong, mendadak tidak bisa ngomong, dan pikirkan itu stroke. Tadinya bisa jalan, mendadak tidak bisa jalan karena separuhnya lemes, pikirkan itu stroke. Langsung bawa ke IGD supaya dapat penanganan segera, gitu kan. Dan penanganan itu juga pada apa namanya IGD kan segera, gitu kan. Jadi kita bisa langsung tahu, gitu, dan tata laksana itu tepat, gitu. Tapi kalau ditunda dulu di rumah misalnya, oh ya dikeri ise, gitu, ya dijamu ise, gitu ya. Kalau sembuh alhamdulillah berarti kuasa Tuhan ya. Tapi kalau enggak kan iman. Padahal kita sudah mengenal celorot tadi kan, gitu kan. Udah tahu cedal, sudah bawa aja ke IGD. Jadi kalau guru saya waktu itu Profesor Amin Husni spesialis saraf itu menjelaskan kepada saya gini, sesuatu yang tadinya ada kemudian tidak ada, waspadai. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, itu waspadai juga. Contoh, sesuatu yang tadinya ada itu apa? Kita jalan biasa, riwayat ini kesana kemari nggak ada kesulitan. Tiba-tiba muncul sesuatu, apa itu? Kelemahan pada separuh badan. Nah, itu waspada. Serapoto wes aku paling pakai pakai masuk angin. Ya, gitu. Setelah ansek neng rumah, malah ada yang pijet dulu di rumah segala macam. Aduh, sayang sekali. Kenapa? Karena window periodenya atau periode untuk penanganan itu sebenarnya singkat. Gitu. Tadi dokter kan sampaikan orang bisa ngomong O-nya itu. Apakah diikuti dengan kemampuan pendengaran yang menurun atau bagaimana dok? Ada yang diikuti oleh pendengaran yang menurun, ya kan? Tapi biasanya tidak. Oh gitu. Karena apa ya istilahnya topisnya itu berbeda, letaknya berbeda antara otak yang mengatur apa namanya bicara terus terkait dengan stroke tadi, gitu kan. Jadi bukan berarti dia tidak menjawab pertanyaan kita itu karena tidak dengar, gitu kan ya. Mbak Ana berpikirnya mungkin gitu ya. Ada pendengarannya menurun atau ya? Itu apa namanya bisa sih stroke yang kemudian mengenai apa namanya kemampuan pendengaran itu, tapi jarang sekali sih. Gitu. Biasanya tuh memang tidak bisa ngomong itu karena murni terkena pada area yang mengatur bicara seperti itu.
dokter, tadi dokter kan sampaikan faktor resiko ini seperti kolesterol, hipertensi dan lain sebagainya. 5 ini sebagai pemicu stroke. Berarti bisa saya simpulkan kalau 5 penyakit degeneratif berarti juga. Iya, betul sekali. 5 penyakit degeneratif ini bisa disebut sebagai penyebab stroke atau Kita menyebutnya faktor resiko. faktor resiko. Ya, faktor risiko itu ketika dia berjalan terus-menerus, gitu kan, maka akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi pada pasien dibandingkan pasien yang tidak punya faktor risiko itu. Oke, berarti selain faktor risiko dari diri sendiri secara genetis, mungkin ada yang bisa mungkin hidup saya secara genetis, ayah saya stroke gitu misal. Nah, saya jadi stroke itu apakah bisa memungkinkan? Peluangnya apakah ada gitu? Ada peluangnya, tapi biasanya stroke-nya usia muda, Mbak. Jadi kalau ada kelainan genetis, kelainan pembuluh darah, kelainan anatomi pembuluh darah, itu biasanya stroke-nya usia muda. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bahwa tidak menutup kemungkinan anak-anak muda itu juga bisa terkena stroke, tidak hanya pada orang tua. Nah, dokter, gejala-gejala stroke tadi kan dokter sudah sampaikan. Saya mau tanya, apakah perbedaan stroke dengan Bell's palsy? Oke. Saya baca Sama-sama merah ya? sama-sama merah gitu juga. Ada perbedaan nggak sih dok? Stroke dengan Bell's palsy? Iya, itu penyakit yang beda, penyebabnya pun beda, ya. Jadi memang klinisnya itu sama-sama merah, ya kan. Cuman kalau Bell's palsy itu dia kerusakannya ada saraf P pada nervus nomor 7 atau saraf nomor 7 yang mengatur persarafan wajah, itu dia terkena suatu peradangan gitu kan, sehingga menyebabkan wajahnya peot, ya kan. Nah, kemudian kalau stroke itu penyebabnya adalah di sistem saraf pusat, di pusat yang mengatur wajah, saraf wajah, tapi di intinya gitu, sebelum intinya gitu ya. Jadi sebelum dia keluar dari ini kan istilahnya terkenanya itu di pusatnya gitu. Dan itu biasanya dia diikuti juga dengan kelemahan bergerak seperti itu. Kalau kanan tadi saya bilang juga diikuti dengan tidak bisa bicara gitu ya. Kalau Berarti kalau Bell's palsy hanya ini aja dok, merah itu aja? iya, merah aja, tapi anggota beratnya enggak masalah. Terus kalau banyak mau tahu lagi gitu kan, kalau Bell's palsy pada saat disuruh angkat alis gitu, ini garis-garis pada dahi ini hilang separuh. Oh, kalau pada Bell's palsy gitu, suruh angkat alis gitu, oh hilang separuh. Oh ini berarti Bell's palsy. Tapi bukan berarti kalau udah tahu Bell's palsy nggak ke rumah sakit, nggak juga gitu. Kita juga harus tata laksana cepat gitu loh. Kalau peradangannya itu kita bisa blok dengan cepat, juga kita berikan vitamin juga, itu bisa insya Allah pulih. Nanti juga dengan fisioterapi. Berarti Bell's palsy itu bisa pulih juga kalau cepat Mbak, tapi kalau sudah lewat waktu, balik lagi namanya saraf itu. Kalau dia tidak ditangani dengan cepat, hasilnya buruk gitu. Kuncinya di otak ini butuh nutrisi oksigen dan gula tadi yang dokter sampaikan itu. Jadi penanganannya harus cepat. Kalau nggak cepat bisa mematikan sel-sel di otak. Iya betul. Oke dokter. Kemudian saya mau tanya tentang jenis stroke tadi. Tadi kan dokter juga sempat menyinggung sedikit tentang jenis stroke. Jadi jenis stroke ini seperti apa? Ada dua, yang garis besar ya. Yang pertama sumbatan, yang kedua perdarahan. Nah sebenarnya saya punya slide, sayang sekali nggak bisa tayang di sini. Maaf, nanti mungkin bisa di share aja ke audiens gitu kan, itu slide-nya. Di situ ada penjelasan saya gitu. Bagaimana sih mekanisme dari stroke sumbatan, mekanisme dari stroke perdarahan gitu. Dan di CT scan misalnya kita tawarin CT scan sama dokternya gitu. Terus nanti pengen tahu kayak apa sih dok? CT scan-nya ini apa, hitam-hitam, putih-putih. Sebenarnya saya bisa jelaskan di situ, cuman karena nggak bisa tayang ya udah mohon maaf, nanti audiensnya japri-japri aja. Kami share di linknya Instagram. Iya, boleh. Oke dokter, berarti ada dua tadi ya dokter ya. Oke, kemudian mungkin ini ada pertanyaan
palsi itu penyembuhan paling cepat berapa bulan atau tahunan? Ya, tergantung yang saya bilang tadi ya, kapan dia datang ke dokter pada saat kejadian Bell palsi itu. Kalau misalnya sudah 1 bulan gitu ya kita nggak bisa apa juga gitu kan. Tapi kalau kejadiannya akut gitu kurang dari 7 hari gitu ya pasti bisa kita kejarkan dengan pemberian anti radang karena dia peradangan pada nervus 7 perifer kan gitu. Jadi bisa kita berikan anti radang, bisa berikan vitamin gitu kan, juga bisa kita berikan fisioterapi. Ada fisioterapinya saya ini sayang sekali kok saya nggak diduetkan sama dokter rehab medik ya. Seandainya ada duet itu bagus sekali, mungkin next podcast ya gitu bisa duet dengan dokter karena saraf itu gitu kan sebenarnya sangat berkaitan erat dengan fisioterapi, early fisioterapi gitu kan. Jadi stroke juga seperti itu gitu, karena kalau terlambat fisioterapi pun gitu yang jadi ya kan aku nyeri dekubitus apa luka karena pirabaring macam-macam terjadi dan itu menjadi apa ya istilahnya pemberat pada penyakit stroke itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya bagus sekali ketika kita bisa podcastnya itu kolaborasi nanti next ya. Oke dokter, kalau ada saya bicara gimana gitu karena beliau yang lebih mengerti kan bagaimana harusnya kalau orang kondisi lumpuh itu fisioterapinya seperti apa lah. Kalau saya kan nggak belajar sampai sejauh itu ya, mungkin dokter rehab medik yang lebih paham gitu. Dokter, kemudian saya mau tanya juga bagaimana mengatasi stroke dalam kondisi darurat. Jadi dokter kan sampaikan ada 3 jam pertama, jam-jam awal itu ada jam krusial bagi penderita stroke untuk mendapatkan penanganan. Itu harus seperti apa Pak? Bawa ke vaskes terdekat pertama. Iya. Pertama bawa ke vaskes terdekat dulu. Kan kita juga impossible ya kalau mau ngomong misalnya daerah Moga disuruh langsung ke Santa Maria gitu kan, mungkin keluarga juga panik segala macam gitu ya. Langsung ke vaskes terdekat dulu mendapatkan tata laksana awal gitu kan, dan komunikasikan juga dengan dokter yang ada di vaskes tersebut gitu. Ini kondisinya mendadak atau tiba-tiba ada begini lumpuh, tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba apa. Jadi bukan kita menggurui dokternya, tapi awareness ya, awareness keluarga, awareness diri sendiri atau awareness dari masyarakat, misalnya lingkungan RT segala macamnya. Itu untuk ini kayaknya stroke deh, gitu kan celorot tadi kan, gitu. Jadi klinisnya sudah kita tahu, jadi langsung ke vaskes terdekat supaya mendapatkan penanganan pertama. Setelah itu ketika semua dokter di vaskes pasti tahu ya kalau yang namanya stroke itu akut dan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi yang mempunyai fasilitas untuk penanganan stroke. Nah itu tadi yang saya berharap banget di Santa Maria itu kita punya unit stroke gitu kan. Terus kita juga bisa melakukan suatu terapi RTPA gitu, rekombinasi suplasminogen aktivator atau untuk memecah sumbatan. Saya pernah waktu sekolah itu ya bersama dengan dokter Naningsih spesialis saraf konsultan dan juga dokter Yovita Andika spesialis saraf itu konsultan intervensi, dan itu waktu itu saya diizinkan untuk melakukan terapi trombolisis sentulis di IGD saja, dari IGD kan gitu. Nggak bisa apa mbak begini ngeplay begitu trombolisisnya masuk gitu kan sampai habis gitu kita tiba-tiba gerak gini. Terus panik juga keluarganya kan gerak kok bisa gerak gitu. Seneng banget kan. Jadi artinya saya itu saksi hidup witness gitu ya, artinya bagaimana seorang pasien ketika stroke kurang dari 3 jam langsung dibawa ke situ gitu kan, ke fasilitas kesehatan yang ada trombolisisnya tadi gitu, dan ternyata luar biasa dia dari lumpuh jadi bisa angkat. Nah itu kalau pasien yang itu kok syukurnya kayak apa mbak ya kan, terima kasih sama Tuhan kayak apa mbak gitu kan, seperti diberikan kesempatan kedua. Seperti diberikan kesempatan kedua gitu. Tapi ya itu saya berharap banget bisa lah mengalami, pasti bisa sama ya. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ernawati, tadi masih yang sebelumnya, jadi yang terkait Bell palsi itu. Jadi Bell palsi ini tergantung dari stadiumnya ya. Sebenarnya bukan stadium, kecepatan. Jadi kalau semakin cepat semakin
kan. Ketika penanganannya lebih cepat, insya Allah gitu dengan izin Tuhan ya, itu pasti akan hasilnya lebih baik daripada yang tertunda penanganannya seperti itu. Dokter, ini saya mau tanya, terapi Trombolisis. trombolisis ya. Terapi trombolisis ini bentuknya seperti apa ya dok? Apakah disuntikan? Suntikan, ya. Nanti ada obatnya, namanya apa ya, saya boleh sebut merek ya. Jangan Ya. Ada obatnya yang jelas ya. Kemudian nanti dimasukkan lewat infus gitu. Ada yang dimasukkan langsung gitu kan, 10%-nya, terus 90%-nya nanti kita masukkan lewat apa namanya, pakai siring pump itu. Jadi habis dalam 1 jam gitu. Dan fantastis Mbak, gitu loh. Makanya saya berharap, tapi memang begini, setiap tindakan medis itu ada risikonya, ya kan, bahwa pemecahan apa namanya sumbatan tadi juga akan berisiko perdarahan gitu. Itulah kenapa kita butuh suatu unit stroke gitu, karena begitu dilakukan trombolisis gitu kan, kita bisa langsung maintenance, tensinya nggak boleh tinggi. Kalau dia dari awal tensinya masuk sudah tinggi, diturunkan dulu sampai batas tertentu, kemudian kita jaga segitu. Kenapa? Karena nggak boleh ada tekanan tinggi pada fase trombolisis sampai dengan 24 jam. Nah, kalau gulanya tinggi, kita turunkan dulu gulanya. Itu juga kita harus cek dulu trombositnya memenuhi apa enggak. Kalau kita lakukan ini, kalau trombositnya kurang ya nggak boleh juga. Kalau dia pernah memakai apa ya istilahnya, dia pernah operasi sekian waktu yang lalu, atau pernah kejadian apa namanya penyakit jantung, juga kita harus hitung, perhitungannya harus mantap, dan itu harus memang ada pelatihannya Mbak. Untuk bisa melakukan trombolisis itu bukan sesuatu bukan sesuatu yang mudah besok seperti kita buka klinik saraf terus bisa running gitu ya gitu. Kita memang butuh pelatihan pada dokternya, pada personel perawatnya gitu. Kemudian alat-alat yang untuk hampir mirip ICU sih Mbak sebenarnya gitu. Dokter, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Ernawati 8855 tadi. Bertanya lagi, izin lagi dok, untuk usia berapa bisa terserang stroke? Kemudian ada pertanyaan yang hampir sama terkait dengan usia muda pada stroke dari Lucia Sun. Apakah ada pencegahan stroke pada anak muda? Oke. Stroke bisa terjadi pada usia muda maupun usia tua, meskipun faktor risikonya berbeda, ya kan? Untuk pencegahan yaitu jangan merokok, yang paling penting itulah kalau cewek maupun cowok ya, jangan merokok. Nah, kemudian ketika dari keluarga ada yang pernah stroke pada usia muda gitu, itu waspada juga dengan garis keturunannya, gitu kan? Dan itu harus dicari juga penyebabnya. Waktu itu stroke usia muda karena apa ya, gitu? Apakah karena suatu aneurisme misalnya? Nah, kalau di Semarang itu Dr. Yevita Anditara itu bisa melakukan DSA namanya gitu. DSA itu pemeriksaan gitu kan lewat pembuluh darah gitu, yang nanti dia pakai kontras dia bisa nyampe ke pembuluh darah otak, jadi memberikan suatu gambaran pembuluh darah otaknya itu kondisinya gimana, ada nggak aneurismanya, bendungannya tadi ada nggak gitu loh. Itu kalau orang sudah stroke kena usia muda harusnya mendapatkan tata laksana itu gitu loh. Jadi untuk diagnostik dulu gitu kan. Kalau kita cuma CT scan itu kan hanya melihat otaknya itu, jaringannya itu ada perdarahannya atau ada sumbatannya atau mati darahnya kan sudah. Kalau CT scan itu kalau sudah ini itu sudah terjadi ya. Tapi kalau DSA itu kita bisa benar-benar melihat kondisi pembuluh darah otak. Gitu, dari jantung naik gitu kan, muntah seluruh udah dengan biasanya dari jantung sih, dari jantung gitu kan, terus langsung ke otak gitu. Nah, terus nanti dia kelihatan gitu, oh ternyata di sini ada pembuluh darah yang mengecil, atau mengecilnya tuh entah karena dia sumbatan di dalamnya gitu kan, atau mungkin pembuluh darahnya ini dindingnya tebal gitu kan, sehingga alirannya beda antara kanan dan kiri gitu. Atau ada juga yang ada tadi bilang bendungan tadi ya, yang aneurisma tadi, ini resiko pecah nih gitu. Ini resiko pecah kalau tekanan darahnya tiba-tiba tinggi,
pada saat bisa dari olahraga atau marah atau apa gitu tiba-tiba pecah bisa. Nah ini bisa dicegah gitu. Dengan cara apa gitu? Ya ini disumbat ini bendungannya supaya nggak pecah. Gitu. Oh gitu. Ada bisa gitu. Cuman itu memang Semarang bisa sih gitu. Waktu saya sekolah itu bisa. Berarti aneurisma atau bendungan ini tadi bukan dibocahkan tapi disumbat supaya semakin kecil gitu dok. Disumbat supaya dia tidak pecah atau diikat supaya dia tidak pecah gitu. Kan kalau Mbak bisa bayangkan ya kalau misalnya punya selang atau apa ya gitu kan, terus ada bendungnya gitu kan, itu kenapa sih? Karena dinding pembuluh darahnya dia lebih tipis dibandingkan yang lain ya kan, jadi menjadi suatu kalau istilahnya locus minor resistency atau dia itu titik terlemah gitu, titik terlemah ketika nanti terjadi tekanan yang darah tinggi pecah jadinya apa? Stroke berdarah. Nah darah itu akan istilahnya menggenangi otak ya kan rusak otaknya, itu juga aliran yang ke situ kan keluar, nggak jadi masuk ke otak tujuannya tadi ya kan, jadi gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Luciasun lagi. Bagi kami yang punya keluarga stroke, apakah ada suatu mungkin game kecil-kecilan atau exercise mungkin ini maksudnya ya, exercise kondisi badan gitu mungkin dokter, game kecil-kecilan untuk melatih tangan atau kaki yang terkena stroke ringan. Mungkin ini maksudnya untuk keluarga yang stroke itu dok. Oke, maksudnya untuk mengusahakan supaya tangannya bisa kembali berfungsi, kakinya bisa kembali berfungsi. Nah itu sebenarnya kalau ada dokter Amanda saya senang sekali sebenarnya gitu. Jadi beliau yang belajar dari A sampai Z bagaimana sih fisioterapi atau mengembalikan kekuatan, mengembalikan kelenturan, kayak gitu. Kalau saya emang ya nggak sampai sini belajarnya itu matanya butuh lebih ke dokter yang lain. Iya, gitu. Mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke rumah sakit Santa Maria. Bisa, ada dokter Amanda kan. Saya selalu begitu ada pasien hemiparesis, pasien pelo, pasien afasia, pasien sulit telan, itu semua saya konsultan ke fisioterapi. Gitu karena ya serahkan pada ahlinya, perintahnya begitu kan, gitu. Daripada saya coba-coba ya kan. Ya mungkin sahabat sehat di rumah nantinya jika ingin ini karena belum memenuhinya teknologi di sistem kami, kalau berkenan pengen PowerPoint dari Dr. Nike bisa kami attach di Instagram atau di Facebook kami, nanti kami attach link untuk PowerPoint dari Dr. Nike. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari sosial media yang lain. Oke, nggak ada. Ini saya resume ya dokter ya terkait dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Atau dokter mau menyampaikan lagi monggo saja atau saya manut. Oke, saya resume untuk pertemuan kita hari ini. Jadi stroke ini terjadi karena penyumbatan pembuluh darah ya dokter ya. Ya. Bisa penyumbatan, bisa perdarahan. Oke, bisa penyumbatan dan apa pecahan pembuluh darah. Ya. Yang tadi penyumbatan stroke iskemik itu. Ya betul. Kemudian yang pecah pembuluh darah itu stroke hemoragik. Ya. Nah, tanpa darah otak itu tidak berfungsi. Otak itu membutuhkan asupan berupa nutrisi, oksigen, dan gula. Nah, supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk penanganan stroke baiknya segera dilakukan secepat mungkin, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena stroke otak ini membutuhkan nutrisi dan nutrisi dan oksigen secara cepat gitu ya dok. Ya, kalau misalnya terjadi penyumbatan 4 menit sudah mati. Oke. 4 menit saja teman-teman sahabat saya di rumah itu sangat krusial penanganan stroke. Jadi
harus segera dibawa ke rumah sakit kalau memang ada gejala stroke. Gejala stroke itu bisa berupa tadi ya dokter ya, face-nya, face, arm, dan speech, sama time tiba-tiba dan nanti cepat. Tapi kalau khusus Malang tadi untuk bisa ingat itu celorot ya, cedal, kemudian lumpuh, terus oleng, terus lainnya mencong, kemudian orang bisa ngomong tiba-tiba celorot ya teman-teman semua. Teman-teman ingat semua ya semua. Nanti kalau keluarganya ada yang seperti itu atau mungkin malah diri sendiri, benar-benar jangan ya. Cuma kita kan mengenali itu lebih baik daripada kita tidak punya awareness atau kewaspadaan pada penyakit yang sangat membahayakan gitu kan. Kemudian itu tadi, jadi langsung dibawa ke vaskes terdekat supaya mendapat penanganan. Kemudian jangan tunda-tunda, jangan merasa aduh saya tak kerokan, saya kurang mati gitu. Memang ada teman-teman stroke yang kemudian hanya berlangsung beberapa waktu, nggak sampai 24 jam, itu memang ada. Itu namanya TIA, transient ischemic attack gitu. Tadinya lumpuh, tiba-tiba terus pagi misalnya ya, terus siang udah nggak lumpuh lagi, atau pagi tadi kok kayak nggak bisa ngomong, sulit ngomong ya, pelo-pelo gitu, siangnya udah bisa. Itu memang ada seperti itu. Bahkan ada yang namanya itu amaurosis Fuchs ya, tahu-tahu kayak cuman buta gitu kan, terus tiba-tiba udah bisa lihat lagi, nggak apa-apa, kalian tadi apa, enggak, itu sumbatan sesaat pada pembuluh darah yang menuju ke mata gitu. Kenapa dia terjadi sumbatan sesaat itu? Ya mungkin sumbatannya terus kedorong lagi ke tempat lain segala macam, tapi justru yang namanya TIA atau stroke yang kurang dari 24 jam atau sembuh sendiri ini adalah faktor risiko stroke juga. Orang yang mengalami TIA gitu kan, itu berisiko lebih terkena stroke dibandingkan orang yang belum pernah kena TIA. Seperti itu. Makanya kalau ada kejadian apa-apa wis ini pelo-pelo sejelok dia wis tahu nanti sembuh sendiri, enggak. Itu tanda stroke warning. Justru ketika orang punya pengalaman seperti itu, dia harus lebih aware. Aduh, boleh stroke berulang terus jadi klinisnya lebih buruk, kayak gimana ya? Nah, gitu loh, harus berpikirnya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti kita menakut-nakuti, enggak, tapi berpikirlah untuk sesuatu yang terburuk sampai terbukti lain, gitu ya. Kalau bisa kita tangani itu, syukur. Tapi kalau enggak kan gelo dewe gitu. Aduh, kenapa kemarin enggak begini ya? Kenapa kemarin enggak begitu ya? Gitu. Udah terlanjur lumpuh, bisa ditangani karena lewat jamnya tadi. Gitu. Oke. Untuk berikutnya yaitu faktor resiko. Faktor resikonya itu ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, dan penyakit jantung juga gitu ya. Kemudian riwayat stroke sebelumnya, merokok, gaya hidup, pola makan, kebiasaan olahraga, kurang olahraga, kemudian minum-minuman alkohol itu juga merusak pembuluh darah. Kemudian selain dari faktor genetis tadi ya dokter ya. Kemudian ini kayaknya ada pertanyaan lagi. Iya, monggo. Kalau waktunya masih ada. Masih ada. Dari Ernawati 8855. Terima kasih dok untuk ilmunya. Untuk Rumah Sakit Santa Maria ditunggu ilmu-ilmu selanjutnya. Sukses buat semuanya. Ini testimoni ya. Oke, saya lanjutkan untuk resumenya tadi. Jadi faktor resikonya itu tadi ya dokter, yang dari genetis juga bisa mempengaruhi, dan penyakit stroke ini bisa terjadi di usia muda, bisa, dan juga sampai lansia juga ya dokter ya. Kemudian untuk pengobatannya bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Pengobatan akan disesuaikan dengan klinis dan penunjang. Ya kan, sebenarnya dari klinis itu kita sudah bisa sebenarnya menentukan itu stroke-nya sumbatan atau perdarahan, karena memang beda klinisnya gitu ya. Tapi
di tempat rumah sakit yang sudah ada penunjang, alangkah lebih baik gitu kan, ketika kita buktikan dengan penunjang itu bahwa memang pemeriksaan klinis kita itu sesuai dengan penunjangnya. Nah, pengobatan nanti disesuaikan dengan penyebab dari stroke itu sendiri, apakah dia sumbatan, apakah dia perdarahan, karena obatnya juga beda ya. Oke, itu sih tadi dokter. Untuk sahabat saya di rumah, jaga pola makan, olahraga teratur, berhenti merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol. Tetap sehat sahabat saya di rumah. Jika ada gangguan kesehatan, sahabat saya di rumah bisa konsultasikan kesehatan Anda ke Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang dengan dokter spesialis neurologi, Dokter Nike Purbawati Indrawati, dokter Saya nggak bilang apa ini Dokter Nike Indrawati, spesialis neurologi, dengan jam praktek dari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu itu jam 8 sampai jam 12, dan Selasa dan hari Kamis pukul 2 sampai 4 sore. Ketika ada dokter ya. Sahabat saya di rumah tetap jaga kesehatan, waspadai. Tadi dokter Nike sampaikan, waspadai hal yang ada tapi mendadak tidak ada, atau yang tidak ada mendadak ada itu. Ingat celorot juga, Ingat celorot juga tadi. pedal, lumpuh oleh rayong, orang bisa ngomong dan tiba-tiba. Ingat ya, celorot jangan lupa. Oke. Kemudian tetap jaga kesehatan karena kita masih menghadapi era pandemi COVID-19 dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari